Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah proyek perancangan basis data. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Igal Wulandari, ada rekan saya Muhammad Mugi, ada Muhammad Agil Herdiansah, dan Aldi Prasetyo. Selanjutnya kita di sini akan membuat suatu proyek tentang tiket bioskop online. Dalam aplikasi ini kita menggunakan 6 tahap perancangan basis data. Jadi tahapan yang pertama itu adalah pengumpulan data dan analisa, kedua perancangan database secara konseptual, ketiga pemilihan DBMS, keempat perancangan database secara logika atau data model mapping, kelima perancangan database secara fisik, keenam implementasi sistem database. Selanjutnya kita akan mempraktikannya langsung. Oke, sebelum masuk ke tahap perancangan basis data, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa aplikasi ini dibuat. Latar belakangnya adalah dengan seiring berkembangnya zaman, membuat banyak hal datang semakin membaik. Dan salah satu contohnya adalah kemajuan dalam perkembangan ilmu teknologi. Perkembangan teknologi sendiri telah mencakup semua bidang ekonomi. Salah satunya dalam bidang penjualan tiket secara online. Dan itulah yang melatar belakangi pembuatan sistem penjualan tiket bioskop online agar di dalam penjualan tiket secara online ini bisa memudahkan para konsumen dalam membeli tiket dan untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi. Oke, kita langsung saja masuk ke tahap berikutnya. Tahap kedua yaitu perancangan database secara konseptual. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan mengecek tentang kebutuhan pemakai terhadap data yang dihasilkan dari tahap 1. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan skema konseptual untuk database yang tidak tergantung pada sistem manajemen database yang spesifik. Di sini ada gambar IRD. Di dalam IRD ini terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel admin, yang kedua tabel user, yang ketiga tabel tiket. Di dalam tabel admin ini terdapat 2 entity. Yang pertama user terus sama password. Di dalam tabel user terdapat entity nama, saldo, user, password, HP, dan email. Di dalam tabel tiket terdapat entity seat, hari, jam, judul, tempat, dan nomor. Nah, jadi si user ini nantinya dikelola oleh admin. Lalu tiket dibeli oleh user. Oke, kita akan ke tahap ketiga tentang penelitian sistem manajemen database. Pada pemilihan sistem manajemen database ini kita mencari DBMS yang sesuai dengan kebutuhan. Di aplikasi ini kita akan memakai DBMS MySQL karena bioskop Karawang Theater masih sedikit peminatnya. Oleh karena itu kami menyarankan untuk memakai DBMS gratis sebagai database-nya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor teknik, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Untuk faktor teknik sendiri ini yang mempengaruhinya karena kita menggunakan web sebagai media sistem informasinya. Oleh karena itu, MySQL ini sangat cocok untuk manajemen database-nya. Untuk faktor ekonomi, seperti uraian di atas, karena Karawang Theater ini masih belum benefit, aplikasi ini memakai DBMS yang gratis. Karena kita memakai MySQL, banyak sekali pelayanan servis yang diberikan dan MySQL tersebut telah banyak digunakan. Dengan begitu akan mengurangi biaya dan waktu belajar. Untuk faktor organisasinya, karena MySQL ini sudah banyak penggunanya, maka
programmer sudah terbiasa dengan DBMS tersebut. Jadi seorang programmer tidak harus belajar pelatihan lagi. Dengan begitu akan mengurangi biaya dan waktu belajar. Sekian dari tahap ketiga. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu perancangan database secara logika. Struktur tabel merupakan rancangan tabel untuk menjelaskan nama file, tipe, dan atribut dari file-file yang terdapat pada tabel pada tahapan yang kedua. Rancangan tabel pada tahapan kedua ini antara lain yaitu yang pertama ada tabel admin, nama filenya ada user, tipenya varchar, dan atributnya 14. Di file yang kedua ada password, tipenya varchar, dan atributnya 50. Kemudian yang kedua tabel user, nama filenya user, tipe varchar, atribut 15. Yang kedua nama filenya password, tipenya varchar, dan atributnya 20. Yang ketiga nama filenya nama, tipe varchar, atribut 20. Yang keempat nama filenya email, tipenya varchar, atributnya 25. Yang kelima nama filenya ada HP, tipenya varchar, dan atributnya 12. Yang keenam ada nama filenya alamat, tipenya varchar, dan atributnya 25. Yang ketujuh ada nama file saldo, tipenya integer, dan atributnya 20. Kemudian pada tabel ketiga tiket. Nama filenya ada nomor, tipenya integer, atributnya 20. Kedua nama filenya tempat, tipenya varchar, atributnya 25. Yang ketiga nama filenya judul, tipenya varchar, atribut 25. Yang keempat nama filenya jam, tipenya varchar, atributnya 25. Yang kelima nama filenya sheet, tipenya varchar, atribut 40. Dan yang terakhir nama filenya hari, tipenya varchar, atributnya 35. Dari perancangan database yang keempat. Baik, kita langsung ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima adalah perancangan basis data secara fisik. Proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur akses pada file-file basis data untuk mencapai kinerja yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk basis data yang disimpan yang berhubungan dengan struktur-struktur penyimpanan fisik, penempatan rekod, dan jalur akses. Berhubungan dengan internal skema. Yang perlu diperhatikan dalam fase rancangan secara fisik adalah yang pertama, response time, kedua, space utility, dan transaction throughput. Response time adalah waktu transaksi basis data untuk menerima respon selama eksekusi. Waktu respon dipengaruhi waktu akses basis data untuk data item yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Selain itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berada di bawah pengawasan DBMS seperti penjadwalan sistem operasi atau penundaan komunikasi. Kedua adalah space utility atau pengguna ruang penyimpanan, adalah jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file basis data dan struktur-struktur jalur akses. Ketiga adalah transaction throughput. Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem basis data dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Misalnya, digunakan pada pemesanan tempat di pesawat, bank, dan lain-lain. Setelah kita coba-coba, setelah ini adalah response time itu saat eksekusi DBMS MySQL ini bagus untuk menerima request dari klien.
accessibility atau pengguna ruang penyimpanan dalam DBMS MySQL ini terjadi batasan penyimpanan dalam artian kapasitas MySQL ini belum bisa menampung file dalam jumlah besar dikarenakan DBMS ini memang gratis dan transaction throughput dalam transaksi per menit bisa ditangani oleh sebuah DBMS, tetapi aksesnya akan semakin lambat. Selanjutnya kita masuk ke tahap 6, yaitu implementasi sistem basis data. Pada tahap 1 sampai tahap 5 sudah dijelaskan bagaimana perancangan basis data. Nah, pada tahap 6 ini adalah bagian implementasi dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan. Nah, sekarang saya akan mempraktekannya langsung. Pertama kita buat database-nya dulu. Kita buat database-nya. Di sini saya akan membuatnya dengan nama IBC. Lalu create. Nah, selanjutnya di database IBC ini kita buat 3 tabel. Dengan nama tabel admin. Di tabel admin ini kita isikan 2 kolom. Nah, lalu isikan name-nya dengan user. Isikan tipenya varchar. Length-nya isi dengan 14. Lalu buat lagi dengan nama SW, tipenya varchar, isikan length-nya dengan 50. Lalu save. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel dengan nama tiket. Isikan kolomnya 5. Nah, lalu di dalam tabel tiket itu kita isikan pertama nomor. Isikan length tipenya dengan tipenya integer, terus length-nya 25. Terus di bawah no tempat isikan dengan varchar, length-nya 25 juga. Di bawah tempat judul isikan dengan varchar lagi, isikan 25 juga sama. Di bawah judul jam, varchar, length-nya 25 juga. Terus terakhir isikan sheet, varchar 45. Lalu kita save. Selanjutnya kita buat lagi tabel, karena tadi kan kita akan membuatnya dengan 3 tabel. Yang terakhir tabel user. Isikan kolomnya 7. Yang pertama kita isikan di dalam tabel user, terus tipenya varchar,
Flag-nya kita isikan dengan 15. Di bawah user, password isikan dengan varchar, flag-nya 50. Nama, varchar lagi, (25). Terus nama, email, varchar isikan dengan 25 juga. Isikan dengan HP, varchar, isikan dengan 12. Sekarang alamat, varchar 25. Nah, yang terakhir kita isikan dengan saldo. Tipenya varchar, value-nya 25. Kita save. Nah, inilah berikut langkah-langkah pembuatan database dari aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, Oke, kita akan memasuki tahap dalam implementasi antara sebuah project yang sudah kami buat dengan perancangan database yang sudah kami buat juga. Langkah pertama, kita buka SAM-nya, start, Apache, dan MySQL. Lalu kita masuk ke Mozilla, localhost, kita ketik URL-nya dengan nama folder yang sudah project web yang sudah kita buat. Ini adalah tampilan bioskop home bioskop Karawang Theater. Di sini kita bisa lihat film-filmnya, Playing Now, Coming Soon, About, Help. Sebelum si user bisa melakukan booking, di sini si user harus melakukan pendaftaran. Kita klik pada menu pendaftaran. Masukkan username-nya, bioskop. Masukkan passwordnya. Emailnya kita masukkan, nomor HP, dan alamat. Setelah itu kita daftar sekarang. Di sini di peringatan webnya terdapat peringatan yaitu pendaftaran berhasil. Cek data Anda. Tandanya sebuah inputan yang kita sudah isikan tadi sudah masuk ke dalam database. Untuk membuktikan bahwa inputan sudah masuk, kita selanjutnya akan login dengan username dan password yang tadi. Nah, untuk itu kita sudah masuk ke dalam sebuah menu user. Tandanya sebuah user yang tadi sudah tersimpan di dalam suatu database MySQL. Di sini dalam tabel user strukturnya tuh kan ada saldo. Saldo di saldo di sini tuh dalam artian semua pendaftaran baru default pasti 0 nilainya. Maka si user harus membeli saldo terlebih dahulu sebelum bisa membooking sebuah tiket. Kita logout, kita masuk ke menu admin. Ini adalah menu admin, di mana sudah dibilang dari tahap sebelumnya, admin ini bisa mengkontrol si user. Di sini terdapat username dan segala macam info tentang user. Mari kita tambahkan untuk username bioskop dan tambah saldonya. Nah, di sini
Dalam user bioskop yang tadinya nilainya 0, saldonya kini sudah bertambah menjadi 50.000. Kita out, masuk lagi ke menu user. Masukkan username dan password. Kita bisa lihat juga di sini saldo yang tadi sudah bertambah menjadi 50.000. Selanjutnya si user akan melakukan pembookingan terhadap suatu tiket. Kita masukkan harinya, studio, pilih judul filmnya, jam tayangnya, baris, kolom, dan cetak. Ketika dicetak, maka si saldo ini akan berkurang karena di sini sistemnya sudah otomatis ketika dia akan pilih judul film akan berkurang 25.000. Cetak. Oke, di sini terima kasih sudah memesan data Anda, keterangannya. Ketika sudah berhasil, maka sebuah database akan tercatat di menu tiket, di tabel tiket, di mana ada catatan-catatan mengenai si user yang telah melakukan sebuah booking, sebuah booking pada sebuah website Karawang Theater. Di sini ada cetak tiket. Kita mulai download. Oke, di sini ada filenya berbentuk PDF. Itu adalah sebuah tiket dari sebuah Karawang Theater. Selanjutnya kita akan buktikan bahwa si saldo ini berkurang menjadi 25.000. Kita di sini ada menu user cek saldo. Nah, di sini tuh tadi kan 50.000 menjadi 50.000, berarti si database itu berkurang menjadi 25.000. Ini adalah tabel di mana siapa aja yang bisa yang memesan tiket. Oke. Cukup sekian dari implementasi kelompok kami. Terima kasih. Kesimpulan dari aplikasi tiket bioskop online di Karawang Theater adalah: 1. Dengan menggunakan sistem tiket bioskop online ini, maka penjualan tiket di bioskop Karawang Theater akan lebih efektif. Kedua, sistem yang digunakan menggunakan pemrograman PHP, sehingga memudahkan konsumen atau user untuk mendapatkan tiket di bioskop tersebut. 3. Sistem yang digunakan menggunakan 6 tahapan perancangan basis data. Yang keempat, sistem yang digunakan juga dapat meningkatkan efisiensi penjualan tiket di bioskop dalam hal waktu, tenaga, informasi bagi para konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kritik dan saran hubungi kami saja. Jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.